Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sorry kalau lama, ini dia profil dari Mare, si floor guardian terkuat kedua di Nazarick. Mare Bellofiore adalah NPC level 100 buatan Saprimbing bernama Buku-Buku Cagama, yang adalah kakak dari pencipta Shaltir yaitu Pero Roncino. Dia diatur bersamaan dengan Aura sebagai penjaga lantai 6 Nazarick. Ainz menjelaskan di volume 1, meskipun Aura dan Mare adalah saudara kembar, tapi Aura lebih seperti matahari dan Mare adalah bulan. Mare bisa dibilang kebalikan dari Aura yang sangat bersemangat, di mana dia justru lebih tenang dan sangat pemalu. Meskipun Mare adalah laki-laki, tapi karena pengaturan Buku-Buku Cagama, dia pun berpakaian seperti perempuan. Mare juga sadar kalau penciptanya menyebut dia sebagai trap, walaupun dia tidak tahu apa maksud dari sebutan itu. Nah, kalau berdasarkan tweet Maruyama, dia berkata kalau di masa depan nanti, Mare akan tumbuh menjadi sosok ikemen atau pria tampan, dan tidak lagi menggunakan pakaian perempuan. Hanya saja, dia masih suka kepada Ainz sebagai sesama keluarga. Maruyama juga menjelaskan kalau perasaan sukanya tidak akan mengarah ke homoseksual. Alasan kenapa Mare akan tumbuh dewasa, karena dia bukanlah makhluk heteromorfik seperti NPC lain, tetapi dia adalah makhluk humanoid yang memiliki masa hidup, sehingga membuat dia bisa tumbuh secara fisik. Di volume 8 atau di season 3, kita diperlihatkan scene Mare sedang membaca buku. Dan di Blu-ray Special 1, kita diberitahu kalau Mare memang mempunyai hobi untuk mengurung diri di dalam kamar hanya untuk membaca buku. Kalau kalian lihat di season 1, ketika Mare berlari, cara berlarinya terlihat sangat canggung. Nah, di Blu-ray Special 1 ini, kita diberitahu kalau Mare ternyata tidak terlalu suka banyak bergerak dan lebih senang berada di dalam kamarnya. Jadi wajar saja kalau pergerakannya terlihat kaku. Hal lain yang sering dia lakukan di dalam kamar adalah tidur. Ketika tidak ada yang bisa Mare lakukan, maka dia bakalan tidur terus-terusan. Dia akan menurunkan suhu di dalam kamarnya, lalu menutup diri di dalam selimut. Dan ketika langit mulai terang, barulah Mare bangun untuk berpatroli di lantai 6 hingga kemudian matahari terbenam. Alasan kenapa Mare tidak berani lompat dari podium di awal season 1 bukan karena dia takut ketinggian, tapi karena dia takut dianggap tidak sopan. Bagi dia, karena di Kolosium terdapat tangga, dia akan lebih memilih untuk berjalan melewati tangga itu karena itu adalah bentuk penghormatan untuk para Saprimbing yang sudah susah payah membuat tangga tersebut. Tapi karena takut, dia tidak berani memberitahukan ini kepada Aura. Di volume 6, ketika Demiurge mengatur rencana untuk operasi Gehenna, dia berkata kalau saja terjadi sesuatu yang darurat di mana orang-orang tidak bisa menghubungi Demiurge, maka Marelah yang akan mengambil posisi komandan dalam rencana itu. Artinya, Demiurge percaya kalau Mare adalah orang yang sangat bisa diandalkan dalam mengurus pasukan. Masih ingat nggak dengan tweet yang pernah gua sebar di community post? Kalau saja Ulbert menyuruh Demiurge untuk berkhianat, dia pasti akan berkhianat. Nah, ternyata tweet itu masih ada lanjutannya, dan Maruyama berkata kalau saja Mare yang seperti itu bakalan sangat menakutkan. Anak itu merasakan sesuatu plus dan minus. Poin gua di sini bukanlah pengkhianatannya karena itu cuma contoh, tapi poin gua adalah perkataan kalau Mare sangatlah mengerikan. Gua pernah cerita di profil Hilma kalau ilustrasi Mare menarik rambut Hilma sangatlah mengerikan karena dia seperti tidak peduli dengan orang yang ditarik dan Mare pun sama sekali tidak merasa bersalah. Inilah bagian yang menakutkan dari Mare, di mana dia bisa membunuh hingga menghancurkan satu negara tanpa mengeluarkan ekspresi senang ataupun jahat, dan dia akan melakukan semua itu dengan ekspresi yang sangat polos. Seperti ketika dia membuat gempa bumi, menghancurkan kepala Guva, narik rambut Hilma, bahkan Mare adalah orang yang pertama kali bertepuk tangan ketika melihat pasukan Restize diinjak Shub-Niggurath. Apa ya istilahnya? Mungkin bisa kita bilang kalau Mare adalah NPC paling tidak punya hati nurani, atau mungkin konsep hati nuraninya berbeda dengan makhluk normal. Di volume 9, Jerknif sempat mencoba menghasut Mare dengan menggunakan para budak elf dengan harapan bisa menarik simpati Mare sebagai sesama elf perempuan. Tapi tentu saja rencana itu tidak akan berhasil karena Mare sama sekali tidak peduli dengan mereka. Di volume 14, lu bakal ngeliat kalau Mare benar-benar nggak punya hati. Karena dia sama sekali nggak mikirin tentang makhluk yang akan dia bunuh, tapi dia malah mikir mengenai metode terbaik untuk menghabisi semua orang dalam sekali serang. Bahkan dia diberikan izin oleh Ainz untuk melatih serangannya dengan menghancurkan semua kota yang dilewati Mare. Masih di volume 14, Mare mengalami tekanan yang sama seperti Demiurge mengenai alasan penciptanya. Mare menyadari kalau Buku-Buku Cagama mengatur dia sebagai NPC dengan serangan area terkuat, dan hal ini membuat Mare berpikir keras bagaimana caranya meratakan Restize hanya dengan satu serangan tanpa menyisakan satupun makhluk hidup. Nah, untuk persoalan kekuatan, Mare adalah floor guardian terkuat kedua setelah Shaltir dan NPC terkuat untuk spesialisasi serangan area. Di volume 14 kemarin, sudah ditegaskan kalau Mare sendiri yang meyakini bahwa tidak ada satupun floor guardian yang bisa mengalahkan dirinya dalam hal memberikan damage atau efek area. Lalu di volume 1, kita diberitahu kalau hanya ada sedikit orang yang mampu melawan Mare.
Lalu di Blu-ray Special 1, dari seluruh penduduk Nazarick hanya ada 2 orang yang bisa mengalahkan Mare, yaitu Shaltir dan Albedo. Nah, kalau kalian tanya bagaimana dengan Rubedo, satu hal yang harus kalian tahu, Rubedo dan penduduk lantai 8 sangat jarang dimasukkan sebagai hitungan. Jadi meskipun Ainz ngomong seluruh Nazarick, belum tentu dia memasukkan lantai 8 sebagai perbandingan. Karena Mare sangat kuat dalam serangan area, makanya di volume 11, Ainz berkata kalau Mare adalah orang yang paling tepat jika dia ingin melawan musuh dalam jumlah yang banyak. Ini juga yang jadi alasan kenapa Ainz membawa Mare sebagai pengawal ketika perang melawan Restize di akhir season 3. Kalau dibandingkan dengan Aura, equipment yang Mare gunakan jauh lebih sedikit. Palingan yang sering dia bawa hanyalah tongkatnya yaitu Divine Class item Shadow of Yggdrasil dan satu pasang sarung tangan yang adalah World Class item Everrise and Generosity. Semenjak kejadian cuci otak Shaltir, semua Floor Guardian diberikan pengawal jika ingin keluar dari Nazarick. Di sini Mare diberikan 2 ekor naga yang memiliki level hampir 90 sebagai pengawalnya, dan naga itu hanya bisa didapatkan dengan gacha ketika masih berada di Yggdrasil. Mare juga punya kelas sebagai seorang druid yang membuat dia bisa memberikan buff dan debuff kepada temannya. Dia juga bisa menggunakan skill untuk membuat seseorang menghilang, bisa membuat hujan, bisa mengendalikan suhu, mampu melihat ke dalam kegelapan, mampu membuat bangunan, dan memunculkan lava. Mare juga bisa menggunakan sihir yang mampu menggerakkan tanah seperti yang dia gunakan untuk menutupi Nazarick. Dia juga mampu untuk membuat gempa bumi yang bisa menghancurkan suatu tempat atau bahkan kota. Mare pun punya kekuatan fisik yang sangat kuat, di mana dia bisa memecahkan kepala Igufa dan mematahkan kakinya Hilma hanya dengan satu pukulan ringan. Bahkan para Egg Edge Assassin harus meminta tolong Mare untuk mengikat Albedo yang lepas kendali di awal season 3. Oke, sekarang adalah beberapa tugas yang Mare terima sepanjang cerita Overlord. Pertama, Mare dan Aura diberi tugas untuk menyembunyikan Nazarick, di mana Mare bertugas untuk menutupi Nazarick dengan tanah dan membuat area di sekitar berubah dari tanah lapang menjadi area perbukitan. Untuk membantu pekerjaan Mare, Ainz memberikan dia beberapa golem dan undead yang akan bertugas menutupi celah di antara perbukitan dengan menanam tanaman. Tugas berikutnya di volume 2, Ainz mengirim Aura dan Mare pergi ke dalam hutan besar top untuk memastikan keamanan hutan itu sekaligus mengumpulkan informasi. Di sini mereka ditugaskan untuk membangun markas cadangan di dalam hutan sebagai tempat persembunyian jika saja terjadi kondisi darurat dan membuat orang-orang tidak bisa kembali ke dalam Nazarick. Mereka juga ditugaskan untuk mencari para makhluk yang mau bekerja di bawah Nazarick karena Ainz ingin tahu apakah para penduduk New World bisa naik level. Lalu di volume 3, Mare telah selesai menyembunyikan Nazarick dan membuat seluruh area di sekitar menjadi bukit. Area ini juga telah ditutupi berbagai tanaman sehingga membuat kesan kalau seluruh bukit di sini terlihat sangat alami. Setelah itu, Ainz membawa Mare dan Albedo untuk membunuh para petualang yang ikut dengannya dalam misi pembasmian Henyo Penyoko, di mana Mare membunuh Igufa dan membawa pulang tubuhnya. Di volume 6, Mare diajak Demiurge untuk ikut ke dalam operasi Gehenna dan diberi tugas untuk mengecek lokasi terbaru dari member Avenger yang dia ketahui. Lalu tugas lainnya, Mare akan menjadi pemimpin operasi ini jika hal darurat terjadi kepada Demiurge. Mare pun berhasil mengamankan tubuh Hilma dan membuat Demiurge sangat senang dengan hal ini. Demiurge bahkan memuji tindakan itu dengan berkata kalau Mare telah membuat sebuah kesempatan yang luar biasa. Lalu di volume 7 barulah kita diberitahu bahwa keputusan Mare untuk menculik Hilma membuat rencana Demiurge berjalan mulus agar bisa mengendalikan sisi gelap dari Restize Kingdom. Di volume 8, kita diberitahu kalau Mare telah membuat sebuah perumahan di area Green Hall di lantai 6 Nazarick sebagai tempat tinggal para demi-human yang bergabung ke Nazarick. Dan masih di volume ini, Mare diberi misi rahasia untuk menyebarkan pesan kepada seluruh Floor Guardian pria mengenai rencana untuk mandi bareng. Scene ini kalau di anime sangat singkat, tapi kalau di novel, kejadian ini diceritakan hampir seperempat buku. Masuk ke volume 10, Aura dan Mare melaporkan kalau mereka telah selesai membuat Nazarick palsu di dalam hutan besar top. Lalu kemudian Mare diberi tugas baru yaitu menggali makam bawah tanah di dekat Erantel yang mana tempat itu akan digunakan sebagai dungeon. Kemudian di volume 11, karena Ainz ingin mengajak Shaltir ke Dwarf Kingdom, dia pun menyuruh Mare untuk mengurus lantai 1-3 selagi mereka keluar. Lalu di volume 14, kita diberitahu kalau Mare adalah orang yang mengendalikan cuaca di Erantel dan di sini dia masih dalam proses membangun dungeon. Ainz pun berencana untuk membiarkan Mare mengurus semua tugas yang berhubungan dengan teknik sipil. Ketika masuk ke medan perang, Ainz membawa Aura, Mare, dan Kokiotos untuk pergi menyerang Restize, di mana sepanjang perjalanannya, Mare menggunakan semua kota yang dia lewati sebagai tempat berlatih agar bisa membunuh semua penghuni Restize dalam sekali serang. So, itu tadi semua informasi yang gua kumpulkan tentang Mare. Mare diciptakan sebagai karakter trap, yang mana kata trap di sini literally beneran jebakan. Dia dibuat seperti karakter lembut dan pemalu, tapi sebenarnya dia adalah salah satu karakter paling gak punya hati. Dia diperlihatkan seperti bocah yang lembut, tapi dia sebenarnya salah satu NPC dengan kekuatan fisik terkuat, dan yang sudah pasti dia dibuat seperti wanita, padahal aslinya pria. Oke, karena gue sekalian ngumpulin data untuk profil Aura, jadi next profil bakalan tentang Aura dan Kokiotos akan jadi topik terakhir. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.
Yo, waktunya Saweria. Alhamdulillah lagi rame. Ada dari Indramayu bukan Kota Mangga. Selamat bang atas 50.000 subsnya. Bang, nyari detail kecil overflow. Bejat. Ada dari Surya Pro. Bang, siapa mate playlist favorit lu? Sebutin alasannya. Kalau dipaksa milih, gua pilih Yuri. Alasannya karena paling rajin. Ada dari Albedo. Harta tahta ngomong gak sama. Ada dari Ibu Budi. Bang, pilih kecap apa saus? By the way, makasih lu sama gua. 10.000 ini satu nasi padang loh. Iya, makasih bro. By the way, di tempat gua 10.000 tuh nggak dapat loh nasi padang. Kalau disuruh milih, mending kecap. Gua rada enek kalau makan saus tomat. Ada dari Kurotenosu. Gua jarang komen, jadi nggak ikutan gabung membership. Nyawer aja deh. Ayo goyang sensei. Tarik sis, semongko. Ada dari Zen Kun. Bahasa Risukai no Blade Dance bang. Kalau baca, gua baca kok. Tapi cerita beginian apanya yang mau dibahas? Ada dari Satria Bima 24. Bang, tanggapan pertama lu pas baca light novel Yojo Senki. By the way, waifu gua tanya. Karena gua berangkat dari anime, jadi ketika baca light novel Yojo Senki, bawaannya emosi. Udah nama karakternya susah-susah. Kalau di anime Rerugen, tapi kalau di novel jadi Lerhen. Wujudnya juga beda antara ilustrasi anime dengan light novel, apalagi ceritanya beda jauh dengan di anime. Di sini gue emosinya karena sulit aja ngebayangin kejadian di dalam novelnya. Ada dari Riza. Bang, bahas detail kecil Yu-Gi-Oh dong. Request yang lain aja lah, jangan yang beginian, kepanjangan. Ada dari Diva. Bang, kan Rubedo nggak bakal muncul. Bagaimana dengan Aureole Omega? Gue pernah baca tapi lupa di mana. Kalau nggak salah ya, katanya nggak semua penduduk lantai 8 bakalan muncul di anime. Nah, karena Rubedo sudah fix nggak bakalan muncul, artinya Omega masih punya kemungkinan untuk muncul karena namanya sempat disebutkan di season 2 episode 10. Ada dari Diva lagi. Bang, bahas Kokitos sama Pandoraktor dong. Untuk Kokitos nanti terakhir, dan untuk Pandora nanti gue nyari informasi terbarunya. Dan masih dari Diva, pertanyaan terakhir bang, diinjak Albedo apa dicium Neuronis? Kalau gue mending diinjak daripada ketemu Neuronis. Ada dari Logia. Kenapa pembahasan selalu Overlord? Kasih alasan kenapa Sensei suka banget dengan Overlord. Karena gue suka dengan lore di dalam Overlord. Semuanya terasa logis, dan kalau lu udah baca novelnya, pasti bakalan muncul beberapa pertanyaan dan lu bakalan mulai berteori. Nah, yang menarik, ketika lu baca ulang atau nyari tahu, ternyata semua clue tentang pertanyaanmu sudah disinggung di volume-volume sebelumnya, dan akan ada rasa kepuasan kalau lu bisa menyadari hal-hal itu. Dan teori yang paling buat gue jatuh hati dengan cerita Overlord adalah konspirasi Albedo Secret Unit. Karena gue sama sekali nggak kepikiran kalau sekedar ganti nama di awal cerita bakalan jadi plot besar di akhir cerita. Ada dari Goto. Bang, udah lihat anime Moriarty the Patriot belum? Lu kan suka anime yang berat ceritanya. Belum bro, nanti dah kalau ada waktu gue bakalan nonton. Dan terakhir ada dari Indramayu Kota Mangga lagi. Nih bro buat jajan. By the way Sensei, kalau ada waktu bahas hewan-hewan peliharaan Mare. Sekali lagi buat lu, makasih banyak. Tapi yang punya hewan peliharaan tuh Aura dan bukan Mare. Jadi nanti gue masukin ke profil Aura saja. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi. Thanks a lot and bye.